Nah, baiklah adik-adik, malam ini kita akan bahas soal KPKC lengkap dari jurnal awal sampai laporan keuangannya ya. Ini yang dimintanya, jurnal sampai laporan keuangan. Nah, kita coba dulu menjurnal ya. Berikut ini adalah saldo setelah penutup kantor pusat PT Carter dan cabang pada tanggal 1 Januari 2018. Berarti ini maksudnya adalah neraca saldo awal ya. Neraca saldo awal pada tanggal 1 Januari 2018. Ini posisi keuangannya. Kantor pusat dan kantor cabang. Kantor cabangnya cuma satu. Nah, lalu ini adalah transaksinya adik-adik. Nah, transaksi ini yang akan kita jurnal ya, kita jurnal. Kita bikin dulu formatnya ya. Ini kantor pusat. Ini kantor cabang. Yang pertama, kita lihat transaksinya ya. Transaksinya ini dia. Penjualan kantor pusat 100 juta, termasuk 33 juta kepada KC. Harga ke KC itu 10% di atas harga pokok. Nah, ini nanti kita baca ya. Yang ini dulu. Berarti kan kantor pusat ini melakukan penjualan totalnya 100 juta. Di dalam 100 juta ini dikirimnya ke KC berapa nih? 33 juta. Berarti si KP menjual ke pihak eksternal berapa dia menjual ke pihak eksternal? Totalnya 100 juta. 33 juta untuk KC. Berarti kalau dia menjual ke pihak eksternal berapa? Berapa tadi adik? Kalau menjual apa jurnalnya? Menjual. Kalau kita menjual jurnalnya adalah KC di debit, Kak. enggak, kita menjual ke pihak eksternal aja. Kita menjual ke pihak eksternal. Kita jualnya kan nggak ada dikasih tahu nih tunai atau kredit, berarti kita anggap kredit gitu ya. Nah, apa jurnalnya? Piutang, dagang, ada penjualan. ada kan gitu ya. Kan ini penjualan eksternal nih kan? Penjualan biasa. Totalnya kan 100 juta nih. Tapi di antara 100 juta itu 33 jutanya ke KC. Berarti ke pihak eksternal dia menjual berapa? Berarti 100 juta dikurang 33 juta dapat 67, Kak. 67 juta. Kayak gitu. Ini penjualan ke pihak eksternal. Sedangkan yang dikirimnya ke KC adalah 33 juta. Nah, gimana jurnalnya? Kalau dia pusat kirim barang ke KC, gimana jurnalnya kemarin adik-adik? KC pada di debit. KC di debit. Pengiriman barang dagang pengiriman BD ke KC. Terus apa sini? Nah, dia kan katanya ada ini ya. Di atas harga pokok 10%. Berarti di sini apa? Ada laba ya, apa namanya? LKBD. Laba kotor, LKBD, Kak. realisasi ya. Dia mengirimnya berapa? 33 juta itu udah totalnya. 33 juta itu udah totalnya. Nah, berapa ininya? Gini cara mencarinya tuh. Yang ini.
Berapa ya? Berarti gimana cara mencarinya? Mencari harga pokok ya. Harga pokok sama dengan 33 juta dibagi 110% ya. 10% labanya, 100% harga pokoknya. Berarti dapatnya adalah 33 juta dibagi 110%, dapat 30 juta. Berarti LKBD-nya adalah 10% dikali 30 juta. Oh, bentar dulu. Ini kelas Muti belum ada belajar pakai LKBD ya. Kemarin kita belum sampai ke sini ya. Yang Udah, Kak. kelas Udah, Kak. ya? Udah. Udah. Oh ya, berarti bisa nih kan nyambung kita kan? Nyambung, Kak. 10% kali 30 juta berarti 3 Juta. Nah, kayak gitu. Ini pencariannya ya. Oke ya. Nah, sekarang jurnal oleh kantor cabang lagi. Kantor cabang kalau dapat barang dari pusat berarti jurnalnya Pengiriman barang dagang dari KP. dari KP. Taunya berapa? Taunya dia 33 juta kan? Dia nggak tahu ada laba itu. Pada KP, Kak. Oke, pada KP sebesar 33 juta juga. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Silakan ditanyakan dulu adik-adik. Oke ya. Nah, kita baca soal selanjutnya. Kan kakak bacanya sampai sini tadi ya. Terus penjualan KC, ada nih penjualan KC 50 juta. Berarti dia jual ke siapa ini? Ke pihak eksternal. Nah, apa jurnalnya bagi KC? Sama jurnalnya kayak gini ya. Jurnalnya sama. Berarti piutang dagang pada penjualan sebesar berapa tadi? 50 ya? 50 juta. 50 juta. Nah, ada yang ditanyakan sampai situ dulu. Tanyakan dulu. Kalau udah pas, bilang pas ya. Kalau udah pas, kita lanjut nih. Ada yang tanyakan dulu? Jelas Lanjut, sampai Kak. sana? Lanjut ya, jelas sampai sana ya. Oke, yang B Ya, lagi. Kak. B. Pembelian kantor pusat 50 juta. Dan KC dia belinya 7 juta. Ada hubungan KP dan KC ini? Si KP beli barang 50 juta, si KC juga beli barang 7 juta. Ada hubungan antara mereka berdua transaksi ini? Tidak, Kak. Nggak ada ya, berarti dia transaksinya transaksi masing-masing nih. Kalau beli barang apa jurnalnya? Pembelian terbatas. kita nggak tahu ya dia tunai atau kredit, berarti kita anggap aja supaya aman ya, supaya aman kita ambil kredit ya. Utang. Berapa tadi? 50 juta. 50 juta. 50 juta. Sedangkan si KC membeli juga, tapi dia belinya tadi kalau nggak salah 7 juta. 7 juta. Iya, Kak. 7 juta. 7 juta. Oke. Oke, yang B ya. Lanjut yang C. Penerimaan piutang. Penerimaan piutang KP itu totalnya 98 juta. Termasuk 30 juta dari cabang. Nah, berarti kalau menerima piutang apa jurnalnya nih? Kas, debit, piutang dagang, kredit kan? Nah, yang dari KC berarti kas pada KC. kas pada KC. Kalau dari KC ya. Dia berapa tadi totalnya? 98. Iya. 98 juta, tapi dari KC berapa? 30 juta, Kak. Berarti dari pihak eksternal dia menerima sebesar berapa tuh ya? 68 juta. 68 juta? Iya.
68 juta. Sedangkan dari KC tadi 30 juta. Juta. Oke. Nah, terus apa jurnalnya bagi KC ini? Kalau dia bayar, itu kasnya berkurang. Apanya yang didebit? Dia bayarnya ke kantor pusat, berarti yang didebit adalah KP. Kalau KC di sini, pasti KP-nya di sini. Dia resiprokal ya. Nah, pasti sama dia sebesar 30 juta. Lalu di soal dikatakannya KC juga menerima piutang tuh 51 juta. Berarti dia menerima piutang dari siapa? Dari Pihak pihak luar. eksternal. Berarti dia jurnalnya kas piutang dagang 51 Juta. juta. Oke. Lanjut yang D lagi. Yang D. Bayar hutang. Pusat bayar hutang sekian, KC bayar hutang sekian juga. 51.500 dan 4 juta. Kalau bayar hutang, berarti kan nggak ada transaksi sangkut paut antara KP dan KC ya. Berarti dia bayar hutang sendiri-sendiri nih. Kalau bayar hutang apa jurnalnya? Utang Hutang pada kita berkurang ya. Hutang dagang pada kas. kas. Si pusat bayar 51.500. Betul. Si cabang dia bayar hutang juga. Tapi dia bayar 4 hutangnya juta. 4 juta tadi ya? Iya, Kak. 4 juta. Terus lanjut yang E lagi. Yang E. Yang E. Membayar beban operasi. Pusat bayar 20 juta, KC bayar 6 juta. Ada hubungan dia? Tidak. Ada ya, berarti masing-masing ya. Bayar beban Iya, Kak. operasi, berarti apa jurnalnya? Beban pada kas. Beban operasi pada kas. Berapa tadi? 20 juta, Kak. Tetap ingat. 20 Juta. Anak. Cabang KC 6 juta. 5 juta. 6, Kak. 6. 6 juta. Ini bayar biasa nih. F lagi. F. Penyusutan aset tetap kantor pusat 4 juta. KC 1 juta. Oh, berarti penyusutan biasa nih jurnalnya. Apa jurnal penyusutan adik-adik? Beban penyusutan aset tetap Iya. pada akumulasi penyusutan aset tetap. Ini 4 sama 1 juta ya. Berarti beban penyusutan kita satukan aja nama akunnya ya. Beban operasi dalam kurung penyusutan. Kan beban penyusutan masuk beban operasi ya. Kita gabungin aja. Iya, Kak. Pada akumulasi. Penyusutan. Bentar dulu, kita ada akun akumulasi nggak ya di soal? Nggak ada, Oh, Kak. kita aset tetap neto. Berarti kalau aset tetap neto itu kan artinya aset tetap sudah langsung dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berarti kita pakai akun aset tetap neto aja ya. Karena kita nggak ada akun akumulasi. Berarti aset tetap neto ya. Berapa tadi ya? Berapa tadi ya? 4 juta. 4 sama 1 juta berarti ya. 4 juta. Ini juga sama beban operasi atau penyusutan. Ada aset tetap neto 1 juta ya. Transaksi selanjutnya yang G lagi, EFG.
Beban operasi KP dialokasikan ke KC 2 juta. Jadi ada dari beban operasi si KP itu yang merupakan beban oleh KC. Gimana kemarin jurnalnya adik-adik? Tentu kalau dibagi pusat, beban operasi kalau dialokasikan ke cabang tuh beban operasinya di sini berkurang ya. Beban operasinya di sini berkurang. Terus kalau bagi cabang, itu beban operasinya bertambah di sini ya. Karena merupakan bebannya dia. Nah, apa lawannya di sini adik-adik? KC, Kak. KC di sini. KP. Oke. Berapa tadi angkanya? 2 juta, Kak. 2 juta, Kak. 2 juta. Iya. 2 juta. Itu dia. Itu jurnal biasa ya. Apa lagi? Lagi ya, persediaan akhir. Nah, kalau ketemu soal persediaan akhir, kita disuruh bikin jurnal apanya adik-adik? Jurnal? Penyesuaian. Ya, udah Kak ajarkan dasar semua. Nah, ya, kedua kelas sudah belajar nih jurnal penyesuaian kan? Kita bikin jurnal. Berarti ini sampai sini ya. Kakak tutup dulu ininya. Tutup. Jurnal biasanya sampai di sini. Nah, ini ya. Dari apa tadi? A, B, C, D, E, F. Oke ya. Nah, sekarang kita diminta buat jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan persediaan barang dagang dengan metode sistem periodik. Gimana caranya ya? Siapa yang ingat? Gimana jurnalnya? Sama barugi pada persediaan awal. Berarti ini GH ya, H ya. Kakak kasih aja H. Ikhtisar laba rugi pada Persediaan awal. persediaan barang dagang. Strip, kakak kasih kode ya. Ini awal. Sebenarnya kalau nggak pakai kata-kata awal nggak masalah ya adik-adik. Karena kan akun kita emang nggak ada awal dan akhir kan kalimatnya. Yang ada akunnya adalah persediaan barang dagang. Kata-kata awal ini kakak kasih supaya untuk mempermudah kita aja ya. Persediaan BD yang akhir pada ikhtisar laba rugi. Sama jurnalnya untuk kedua ini. Sama jurnal. Nah, kan ini persediaan awal. Nah, dari mana kita lihat persediaan awalnya adik-adik? Siapa yang tahu di mana kita lihat persediaan awalnya? Pastinya di mana? Di mana? Di mana kita lihat persediaan awal? Udah Cak? Di laporan Soal ya, di soal. ya soal di Ini dia nih, ini udah awal nih. Nih, 1 Januari. Lihat mana persediaannya? Ya, si pusat berapa nih? Si pusat 15 juta, si cabang 5.500.000. Ingat ya angkanya ya. 15 juta, 5 juta, 500. Berarti ini 15 juta. 5.500.000? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, ini persediaan awalnya. Sekarang persediaan akhir lagi ya. Persediaan akhir. Persediaan akhirnya gimana lihat? Nah, di soal yang kita baca tadi kan? Ini dia. Iya. Ini, di H ini. Ini disingkat-singkat sama dosennya ya. Pers. Jadi pers tuh
harus kita pahami itu persediaan ya. Persediaan akhir kantor pusat 11 juta. Kantor cabang 6 juta. Berarti Juta. 11 sama 6 ya. Berarti 11 ini 6 juta. Juta. Dah, selesai jurnal penyesuaian. Tutup. Apa lagi ya yang kita bikin? Jurnal apa Jurnal kemarin? penutup. Ah, Jurnal jurnal penutup. penutup. Kita ini suruh lengkap nih ya. Jurnal penutup. Siapa yang mau kita tutup duluan? KC ya, harusnya KC yang kita tutup duluan ya. Kenapa KC, Kak? Karena KC kan nanti dia menghasilkan laba atau rugi. Nah, laba atau ruginya itu nanti kita alokasikan lagi ke pusat. Jadi kita KC duluan kita tutup. Nah, bagaimana cara menutup? Nah, siapa yang ingat apa saja yang kita tutup? Yang kita tutup itu adalah Akun nominal. akun nominal 1. Yang kedua, kalau ada sama prive atau dividen ya, kalau ada ya. Terus yang ketiga, baru kita tutup laba atau rugi. Kita ada prive atau dividen? Nggak ada ya, berarti kita cuma menutup 2. Akun nominal 1, akun laba atau rugi 1 ya. Nah, sekarang kita lihat di atas. Lihat nih adik-adik. Lihat ke atas nih. Nah, mana saja akun nominal. Akun nominal itu akun yang ada di laporan laba rugi ya. Nah, kakak merahkan, kakak tandai warnanya. Kakak tandai warnanya ya yang akun nominal itu. Penjualan akun nominal, akun laba rugi itu. Ya, Kak. Ya, Kak. Kakak tandai warnanya. Nih. Kalau warna biru jelas di sana adik-adik. Oh, enggak. Kurang mana hijau jelas, Kak. Kayak gini lah, Nak. Kayak gini. Nih, enggak bagus dia ya. Pokoknya tahu aja lah ya penjualan akun laba rugi. Harus tahu kita itu harusnya. Enggak perlu kakak tandai lagi tuh. Udah semester akhir kita, Nak. Udah senior ini. Jadi harus tahu nih, akun laba rugi adalah penjualan. Apa akun laba rugi lagi? Pengiriman BD dari KP. Apa lagi? Pembelian. Berapa baru ya? 3 ya. 3 baru. Ini akun neraca. Beban-beban ya. Nah, beban ada Iya. 2. Beban Iya, ada Kak. 2. Berarti 5 ya. Ada 3 bebannya. Berarti ada 6 akun yang mau kita tutup. Oke. Nah, yang kita tutup dulu akun yang dikredit dulu. Yaitu akun penjualan. Berapa penjualannya ini? 50 juta. Penjualannya kan dikredit nih. Berarti kita tutup dengan cara kita debitkan. Berarti penjualan 50 juta. Apa lawannya? Ikhtisar laba rugi. Kenapa lawannya ikhtisar laba rugi? Nah, itu kalau ditanya nanti kenapa lawannya ikhtisar laba rugi? Karena penjualan itu kita gunakan untuk mencari laba atau rugi. Nah, kenapa ikhtisar laba ruginya dikredit? Ya, karena penjualan itu menambah laba. Laba bertambah memang di kredit kayak gitu. Kenapa akunnya ikhtisar laba rugi? Karena perusahaan ini belum tentu berlaba, belum tentu juga merugi kayak gitu. Ya intinya ya. Apa yang kita tutup lagi? Akun yang didebit, akun laba rugi yang didebit. Pembelian. Pengiriman barang dagang. Ya. Apa lagi? Pembelian. Nih ya. Oke, berapa angkanya tadi tuh? Pengiriman BD dari KP. Nah, kan dia debit nih, kita kreditkan dia 33 Juta. Untuk pembelian 7 juta. 7 juta.
Dikreditkan dia. Beban operasi lagi kan? Gabung aja dia adik-adik, beban operasi itu. Kan beban operasi kita ada 3 nih. 6 tambah 1 juta tambah 2. 9. 9 ya, 9 juta ya. Oke. Kalau ada yang ketinggalan, tanya langsung ya sama kakak ya. Cik bingung. Nah, ini apa akunnya? Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Kita totalin ya yang dikredit 49. 9. Ya, Kak. Udah tertutup akun nominal semuanya. Apa yang kita tutup lagi? Akun laba atau rugi. Akun laba atau rugi lagi. Kita nggak tahu kita berlaba atau rugi. Gimana ceritanya? Kita bikin apa kemarin? Kita bikin akun T. Di mana kita bikin ya? Di sini aja. Di sini aja kita bikin akun T. Sini aja Lana. Akun T untuk akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Kak bikinnya sini aja ya. Nanti pandai-pandai adik aja kalau bisa di bawah jurnal aja bikinnya. Oke. Kita masukin akun ikhtisar laba rugi kita tuh muncul dari sini ya di penyesuaian ya. Nah, berapa angkanya tuh? Ikhtisar laba rugi di debit kan? Debit, masukin ke debit. 5.500.000. Ini ada kredit 6 juta, masukin pula ke kredit. Gitu. Ada lagi ini di kredit, berarti masukin ke kredit. Ada lagi di debit, kita masukin ke debit. Nah, kita jumlahin lagi. Nah, mana yang lebih besar debit atau kredit? Mana yang lebih besar nih? Ini 56. Kalau ini 4.500. 54. Berarti besar kredit ya? Iya, besar Berarti kalau kredit. besar kredit, kreditnya kita tambahin, kita kurangi debit. Berarti dapatlah 1.500.000. Nah, gimana kemarin? Kalau dia letaknya di kredit, artinya berlaba atau rugi? Berlaba. Laba ya, karena saldo normal laba itu di kredit. Berarti ini artinya berlaba kita. Nah, kita tutup. Laba itu kan saldo normalnya kredit nih adik-adik. Kan kredit ya. Berarti kalau kita tutup, kita debitkan. Ikhtisar laba rugi. Nah, kita debitkan dia sebesar 1.500.000. Apa kreditnya? Modal kan? Laba itu menambah modal? Iya. Iya. Akun modal bagi KC apa? Akun modalnya? KP. Oke. Jadi, inilah jurnalnya. 1.500.000. Kemana ditransfernya ini? Transfernya ke pusat. Gitu. Ke pusat. Apa jurnalnya bagi pusat? Kalau berlaba bertambah investasi kita. Atau ingat aja lah, ini KP-nya kan di kredit nih. Pasti si KC di debit. Pada laba dari KC. 1.500.000. Nah, yuk kita. Udah? Bisa ya? Sekarang kita nutup siapa lagi? Nutup akun laba rugi pusat lagi. Kakak rasa sama kita punya akun ya? Sama kan? Si pusat sama si siapa nih? Oh, bedanya di sini nanti ini. Ini pengirimannya debit, nah adik-adik. Kan kita kreditkan tadi, nak. Tapi kalau ini pengirimannya malah di kredit. Berarti cara nutupnya nanti gimana ini?
Cara nutupnya kita debitkan. Berarti yang kita debitkan ada 2. Jadi kita tutup dulu. Berarti penjualan, pengiriman BD Barang-barang. ke KC. Nah, berapa angkanya tadi? Penjualannya 67. Pengiriman BD ke KC-nya 30 juta ya. 30 juta. Kreditnya apa? Ikhtisar, laba, rugi. Laba rugi. Totalnya adalah 87. 97, Kak. Hah? 97 Oh iya. juta, Kak. 97. Oh, iya. Nah, apa kita tutup lagi? Akun yang didebit Beban. kan? Akun yang didebit, nah. Apa aja tuh? Ikhtisar laba rugi dulu. Ikhtisar laba rugi. Ada di akun pembelian. Ada tadi, nak. Ada di akun beban operasi. Ada juga. Lihat pembeliannya. Pembelian. Nih. Kan debit nih. 50 juta. Kan debit nih, kita kreditkan. Kayak gitu ya. Beban operasi lagi. Beban operasi. 20 tambah 4. 24. Nah, ada di kredit 2. Berarti itu kita kurang ya. 24 kurang 2, 22. Berarti 22 juta. Totalnya 72 juta. Udah. Oke. Udah. Nah, apa yang kita tutup lagi? Nah, bentar dulu ya. Akun laba ruginya LKBD ini adik-adik, ini kan laba kotor belum direalisasi. Ini bukan akun laba rugi ya, tapi ini adalah akun neraca atau akun LPK. Letaknya di sebelah hutang, di kewajiban ya. Jadi ini adalah akun kewajiban. Karena dia belum direalisasi. Nah, kalau sudah direalisasi gimana, Kak? Nah, itu baru akun laba rugi. Nah, ini dia. Laba dari KC. Kan si KC berlaba nih. Nah, itu baru kita tutup juga dia. Berarti gimana cara nutupnya ini? Tentu kita debitkan dia ya. Ya. Berarti laba dari KC pada ikhtisar laba rugi. Angkanya sama 1.500.000. Nah, itu kita cari dia laba atau ruginya lagi. Kita bikin juga akun T. Di sini aja Kak bikinnya akun T-nya. Di sini. Akun T untuk si pusat lagi. Ikhtisar laba rugi. Kita masukin. Mana aja yang ada ikhtisar laba rugi tadi ya. Di sini ya. Debit 15, kredit 11. Debit 15, kredit 11 tadi ya. Oke. Nah, habis itu mana ikhtisar laba rugi lagi? Ini dia kredit ya. 97, kredit 97 juta. Debit 72. Debit 72. Kalau terlalu cepat Kakak, hentikan Kakak ya. Hentikan. Kalau terlalu cepat ya, Kakak nggak tahu nih. Nah, nanti melaju aja dia. Kalau terlalu cepat Kak, pelankan Kak, ya gitu ya. Habis ya? Habis. Udah masuk kan? Udah kita totalin ya adik-adik. Kita totalin. Ini banyak yang nggak masuk ya.
Udah 11. Berarti Adli, Belva, Nisa, Anti, Dewi, Ella, Marwa, Salsabila, Anissa, Muti. Oke. Taruh ya, kakak screenshot dulu. Ntar ya adik-adik. Andra kemana deh? Kemana Andra nanti? Nggak tahu, Kak. Nggak Nggak ada kabar. ada kabar ya? Nggak ada Caca juga. Iya, Kak. Caca juga. Kuntum kemana Dewi? Mungkin dia lagi sakit Kak katanya. Tapi udah lama Kuntum sakit nih. Tadi ini sebentar ini saya WA Kuntum katanya lagi sakit nih. Iya, berarti kan udah dari minggu kemarin tuh sakit kan? Sakit apa Kuntum dia? Siapa lagi ya? Oke, nanti akan cek. Oke. Berarti mana yang besaran ini adik-adik? Kredit atau debit nih ya yang besar? Kredit, Kak. Pasti kredit. Nah, ini berarti kredit kita tambah-tambahin dulu. Tambahin. Kita kurangin. Ini. Nah, berarti tandanya apa nih adik-adik? Tandanya Laba. kita, tandanya apa? Tandanya kalau kredit laba ya. Berarti kita berlaba. Laba apa? Laba bersih. Kayak gitu. Udah, berarti cara nutup laba gimana? Iktisar laba rugi pada? Nah, Kace. pada apa dia sini? Dia modalnya si pusat. Pusat ada akun modal. Nah, ada ya. Ini dia. Nih. Ini dia ada. Berarti pada apa? Nah, pada apa ini? Pada? Akun apa yang berubah nih? Yang pengaruhi laba? Saham atau laba tahan? Kalau di PT. Laba ditahan ya. Laba ditahan. Kalau PT ya. Kalau perusahaan perseorangan, baru namanya apa? Modal tuan A. Ya, jadi laba itu pengaruhnya ke laba ditahan. Selesai dia adik-adik. Kalau adik-adik mau bikin tanggal, boleh juga di sini ya. Tanggalnya 31 Desember. Jurnal penyesuaian tanggalnya tanggal berapa nih? 31 Desember. Kakak bikin dalam kurung H. Ini soal H ya. Soal yang H tadi. Oke. Dah, kita udah berlaba 22.500.000. Udah selesai dia adik-adik. Berarti jurnal sudah selesai ya, jurnal. Pertanyaannya kan buat jurnal nih. Yang kedua apa disuruh kita bikin? Neraca saldo. Neraca saldo. Neraca saldo ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan jurnal biasa dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Kita bikin neraca saldo lagi. Ini jurnal ya. Di sheet 2 kita bikin ya. Neraca saldo. Perusahaan kita namanya siapa nih? PT. PT apa tadi ya? PT Carter, Kak. Carter. PT Carter. Neraca saldo. Apa lagi ya? Ini neraca saldonya, neraca saldo setelah penyesuaian ya. Setelah penyesuaian ya.
Tanggalnya 31 Desember 2000 berapa tadi adik-adik? 2018, Kak. 2000 dalam rupiah. Dalam rupiah ya. Oke, kita bikin. Ini nama akun. Nama akun. Sini debit, sini kredit. Oke. Nama akun kita apa aja itu? Kita lihat di ini dulu ya. Nah, ini cara memindahkannya harus konsentrasi ya, adik-adik. Harus konsentrasi. Nggak bisa, enggak? Kita lihat ini. Nih. Lihat ininya dulu, cara bikin saldo tuh gini ya. Artinya kita memposting dengan cepat ini ya. Kas. Yang kantor pusat kita selesaikan dulu ya. Kas berapa di kantor pusat ini? 7 juta. 7 juta ya, 7 juta. Konsentrasi ya. Berarti kas. 7 juta ya. Kita lihat di Iya, Kak. jurnal. Mana yang ada kas? Nggak ada. Di poin C, Kak. Oke, kas bertambah 68. Berarti tadi Iya. 7 nih, 7 tambah 68. 75, Kak. Sedia kalkulator kan? 7 tambah 68, 75, 75. Tambah 30. 105. 105, Kak. 105. Kurang 51,5. 53.500.000, Kak. 53,5 Kak. 53,5. 53,500 kurang 20. 53,500 kurang 20. 3,5, Kak. 33. Ah, udah. Habis ya? Habis. Iya. Berarti berapa? 33 mat. 33.500. Ini bukan debit ya, ini kantor pusat. Maaf ya, Kak. Kantor kakaknya. Kantor cabang. Oke, dah. Apa lagi akunnya? Akunnya piutang dagang neto ya. Berapa ini? 10 juta. 10 juta, Kak. 10 juta. Piutang dagang 10 juta. 10 juta. Ah, ini di debit nih. 10 juta ditambah 67. 77 juta Kak. 77. 77 dikurang 68. 77 dikurang 9 68. juta, Ya, Kak. 9 juta. 9 juta. Oke, berarti habis ya. Berarti piutang dagang 9 juta. Lagi. Habis itu apa lagi ya? Persediaan barang dagang. 15 juta. Nah, bentar loh. Persediaan barang 15 ya. 15 juta. 15. Ada di sini persediaan? Nggak ada. Pasti nggak ada karena dia sistem periodik. Adanya pasti di jurnal penyesuaian. Berarti 15 kredit ini ya. Kalau kredit kita tambah, kita kurang. Kurang. 15 kurang 15. Ya kan? Iya. 15 kurang 15 itu 0. 0 tambah 11. 11. Ya, pasti sebesar persediaan akhir kita sajikan ya. Itulah guna penyesuaian. Biar dia menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Habis persediaan aset tetap neto. Ada tadi kalau nggak salah. 1. Nah, aset tetap neto
Di sini kan 45 ya. 45, 45, 45. Nah, di sini kredit 4. 45 kurang 4, 41. 41 juta. Oke. Apa lagi? Ada KC nih, KC. Berapa KC ini? 28 ya. 28. KC 28 juta, 28 di debit ya. Satu normalnya debit ya, KC. Berarti 28. Nah, tambah 33. 28 tambah 3. 28 tambah 33. Berapa? 61. 61. Kurang 30. 31. Nah, tambah 2. 30. Berarti 33 juta ya. 33 juta. Terus akun apa lagi nih? Total lagi ya. Total. Nah, kakak tambah nih akunnya nih adik-adik. Akun HPP. HPP itu saldo normalnya debit. Ya. Ini akun yang di debit aja yang di atasnya akun yang debit aja nih ya. Debit aja semua. HPP harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ya. Kita kosongin angkanya dulu. Baru di sini tuh kosongin angkanya, nanti kita cari. Akun kredit lagi. Akun kredit itu apa itu? Hutang dagang. Hutang dagang. Hutang dagang. Kewajiban lainnya. Hutang dagang kita di pusat utangnya 4.500.000. 4.500.000. 4.500.000. Nah, ada hutang di kredit. Utang saldo normalnya kredit. Iya, Kak. Ya, Kak. Nambah ya. Berapa tadi? 4.500.000 tambah Ya. 50, berarti 54.500.000 kurang 51. 3 juta. 3 juta. 3 juta. Ya. Habis. Berarti hutang 3. Kewajiban lainnya nggak ada, Nak. Kewajiban lainnya kan nggak ada di jurnal tadi kan? Berarti ini aja langsung 3 juta. LKBD lagi, LKBD laba kotor belum ini maksud kakak ya. LKBD itu adalah akun LPK, akun hutang dia ya, akun hutang. LKBD awalnya 500.000. 500.000. LKBD kita ada 1 tadi di atas. 3 juta. Berarti nambah ya. 3 juta tambah 500.000. 3.500.000. Oke, habis LKBD apa lagi? Bentar ya adik-adik, bentar. Habis itu apa lagi? Kantor KP lagi ya, KP. Akun KP kita di sini. Oh, kalau akun KP nggak ada di pusat ya. Yang ada cuman di cabang, berarti dia 0 sini ya. Akun KP nanti di sini. Habis itu modal saham. Berapa modal sahamnya adik-adik? 80 juta. Modal saham ada di jurnal kita tadi? Tidak ada, Kak. Jadi tetap 80 juta. Apa lagi? Laba ditahan. Laba ditahan. Laba ditahan kita di awal 17 juta. Ada di jurnal laba ditahan tadi? Ada, Kak. Ada, tapi di jurnal penutup. Jurnal penutup nggak masuk ya. Kenapa? Karena ini neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, berarti labatannya tetap aja berapa tadi? 17? Iya, Kak.
Baru di sini total. Nah, kita cek adik-adik kan di akun yang ada di sini semuanya kan udah kita masukin nih. Kita cek di jurnal kita lagi. Nah, di jurnal kita akun apa yang belum masuk? Harus tahu adik-adik tuh akun Piutang udah tadi. Penjualan udah masuk? Belum kan? Nah, masukin Belum, Kak. penjualan di mana letaknya nih? Di kredit. Penjualan tuh adanya cuma di jurnal. Langsung aja masuk angkanya. 67 juta. Berarti di kredit ya. Di bagian ini kredit aja ya adik-adik. Apakah perlu kakak bikin ininya? Ini yang kredit. Kalau ini yang khusus debit. Akun khusus debit ya. Gitu. Berapa tadi penjualannya? 67 Juta. penjualan di kredit ya. 67 juta. Oke, cek lagi. Berarti ini udah. Pengiriman ini udah kita posting tadi? Udah, Kak. Belum. Belum. Ini gunanya untuk mencari HPP. Kan HPP kakak kosongin tadi angkanya ya. Nah, ingat ya ini untuk cari HPP. Biarin dulu. Pembelian juga untuk mencari HPP. Biarin dulu. Ini udah. Beban-beban udah? Belum. Berapa total bebannya tadi nih? 20 tambah 4 kurang 2, 22. 22 anak beban itu kan di debit ya. Berarti letaknya di sini. Beban operasi 22 juta. Nah, kan HPP kosong nih ya. Kosong. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini dia. Ini cara mencarinya ya. Nah, kayak gitu. Cara menghitung HPP. Ini kantor pusat. Untuk kantor pusat ya. Ini untuk kantor cabang. Nah, bagaimana cara menghitung HPP adik-adik? Format laba rugi. Format laba rugi persediaan awal kan gitu ya. Tambah pembelian bersih kan gitu ya. Pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Nah, kita tambah akun baru kita. Akun baru kita tadi apa? Pengiriman BD. Kan pengiriman BD itu ada pengiriman BD dari KP, ada pengiriman BD ke KC. Satu aja akunnya ya, pengiriman BD. Kantor pusat persediaan awalnya berapa tadi? Kita cek. Persediaan awalnya tadi 15 ya. Si cabang 5.500.000. Berarti 15 juta. 5 juta. 5. Pembelian bersihnya berapa tadi? Pembelian bersih. Pembelian ini 50. Ini 7. Berarti 50 1. 7 juta 1 ya. Pengiriman BD lagi. Pengiriman BD. Kantor pusat dia kan ada mengirim barang ya. Di kredit berapa nih? 30 juta. Dia ngirim barang nih. Si pusat ngirim barang 30 juta. Bertambah barangnya atau berkurang jadinya kalau dia kirim ke cabang? Nah, kakak kurangin di sini. Tapi kantor cabang, bagi kantor cabang, dapat dia pengiriman BD dari KP. Menambah dia ya. Bagi dia menambah 33 juta. Kita totalin. Ini apa namanya?
BTUD ya, barang tersedia untuk dijual. Nah, kurang presiden akhir. Berapa presiden akhir tadi? Siapa 11 juta? 11. 11 6 si KC 6 ya. Berarti 11 1 6 1. Nah, berapa HPP? Inilah HPP. Berapa tuh? Nah, masukin sini dia adik-adik. 24 juta. Si cabang kan udah dapat juga nih, langsung aja masuk. Boleh kita, biar kita nggak lupa nanti ya. Nah, ini dia. Kita totalkan ya, kita totalkan balance atau tidak. Dia harus balance. Harus balance dengan yang di kredit ya. Harus balance. Seperti ini berlebih, kakak. Hapus. Kita jumlahin sama dengan sum. Berapa dapat ini? 173. 500. Di sini juga harus. Nah, ternyata nggak balance ya. Kalau nggak balance cari lagi nih. Bismillah. Nah, balance ya. Nah, bisa adik-adik? Nah, si cabang pula lagi. Cabang pula kayak gitu caranya lagi adik-adik. Cabang lagi. Nah. Kita hitung lagi ya. Kas lagi. Kas untuk cabang kas. Lihat di awal dulu ya. Berapa kas cabang ini? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Tambah yang di jurnal cabang aja. Konsentrasinya kita ke cabang ya. Nih. Kas 2 tambah 51. 51 tambah 2, 53. 53 kurang 30. 23. 23 kurang 4. 19. 19 kurang 6. Ya. Kurang 6. 13. Habis. Berarti 13 juta. Piutangnya lagi. Piutangnya 3.500.000. 3.500.000. Di debit 50. 3.500.000 sama 50. Berarti 53.500. 53.500 kurang 51. 2.500.000. Ya. Oke, berapa tadi? 2.500.000. Oke, presiden barang dagang? Pasti kita ambil yang akhir kan? Ambil aja ini lagi. Berapa nih tadi? 6 juta. juta. Mau cari bisa juga, segitu juga deh. Dan aset tetap neto lagi. Aset tetap netonya 20. 20 di jurnal, aset tetap neto di kredit 1 juta. Berarti berapa tuh? 19. 19 jadinya ya. 19 juta. Akun KC ada di kantor cabang? Pasti tidak. Pasti Tidak. tidak. Beban operasinya tadi berapa ya? Tadi udah kita hitung di jurnal penutup. Berapa lah kita hitung lagi. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9. Kita jumlahin ya. 89 juta. Utang dagang lagi. Utang dagang 2.400.000. Utang dagang 2.500.000.
2.500.000 tambah 7 juta. 9.500.000. Kurang 4 juta. Habis ya. Berarti 5.500.000. Ada kita kewajiban lainnya. 500 ya. 500. Ada LKBD? Nggak ada ya. Nggak ada akun LKBD di kantor cabang ya. Kalau kita mau cek juga. Nih kan, mana itu? Nah kan nggak ada akun LKBD tadi ya. Berarti ini 0 ya. Nah akun KP lagi. KP ada dia nih. KP 28 pertama nih. 28. 28. 28 tambah 33. 28 tambah 33, 61. 61 kurang 30. 61 kurang 30, 31. 31 tambah 2. 33 juta. Pas dia ya. Pas dia ya. KC kan 33 tadi, Nak. Si KP 33 resiprokal dia. Oke, timbal balik ya. Modal saham lagi. Ada si cabang modal saham. Nggak akan ada. Ada ya. Ada dia laba tahan, nggak ada. Nah, itu modal si penjualan dia ada tadinya 50 juta kalau nggak salah. Kita cek penjualannya. Nih ya. Oke? Nampak jelas adik-adik? Nampak, Kak. Kita totalkan. Nah, pas dia 89 juta. Ada dia. Apa kita bikin lagi? Panjang perjalanannya nih adik-adik, bersambung nih ceritanya. Waktu kita masih ada 10 menit lagi, bersambung ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kan pertanyaannya sampai ini. Pertanyaannya tuh sampai habis nih, laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu laporan keuangan gabungan ya. Kita akan bikin laporan gabungan dulu. Sebelum kita membuat laporan keuangan gabungan, kita harus membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi lagi. Jurnal eliminasi. Apa aja yang akan kita eliminasi? Akun-akun resiprokal. Nah, pertama yang kita eliminasi adalah di sini ada LKBD kita tadi 3 juta. Ada ya? 3 juta. Di awal juga ada LKBD kita 500.000. Nah, apakah semuanya direalisasi? Tentu tidak. Karena ada persediaan akhir tadi kan? Berapa persediaan akhir kita tadi? Di soal? Ini dia. Ini nih. 11 juta di pusat ya. Yang akan yang LKBD itu LKBD siapa? Ke KC kan? Laba kotor belum direalisasi dari KC kan? Berarti kita lihat KC itu persediaan akhirnya 6 juta. Katanya dari 6 juta itu 1.050.000-nya diperoleh dari pemasok luar. Berarti dari pusatnya berapa? Itu 6 juta dikurang 1.050.000. Iya kan? 4.950.000. 6 juta dari pemasok luar 1.050.000. Berarti dari pusatnya sebesar 4.950.000. ini ya. Berarti persediaan akhir KC yang berasal dari KP adalah 6 juta dikurang 1.050.000 sama dengan
4.950.000 ya. Nah, lalu kita cari berapa LKBD yang terkandung dalam persediaan akhir. Siapa yang masih ingat rumusnya? Persediaan akhir. Gitu ya, bagi penjualan kali laba kotornya kan? Kan gitu ya rumusnya ya. Iya. Kali laba kotor. Nah, kita masukin ke bawah. Persediaan akhir kita berapa tadi? Nih. 4.950.000. Penjualan kita berapa? Penjualan kita berapa? Ada yang tahu penjualan kita? Di sini kita lihat ya. Berapa kita menjual ke KC dengan harga di atas berapa? Dengan harga di atas 10% ya. Berarti bisa kita nyarinya kayak gini. Bagi 110%, kita kali 10%. Boleh gitu ya? Atau nih. Boleh juga pakai rupiahnya. Kan penjualannya tadi 33 juta kan? Ini 33 juta ya. Labanya 3 juta. Boleh juga adik-adik pakai 33 juta. Boleh pakai 33 juta. Kali, berapa laba kotornya tadi? 3 juta. Boleh kayak gitu ya. Sama hasilnya tuh, coba. Hasilnya adalah sama dengan 4 juta bagi ini kali 3 juta. 40 ya. Coba kalau ini. 4.500.000 bagi 110% kali 10. Sama kan? Sama. Terserah kita mau pakai yang mana ya. Nah, berarti kan ada LKBD yang terkandung dalam persediaan akhir 4,5. Masih ada di adik-adik. Kalau masih ada LKBD dalam persediaan yang terkandung dalam persediaan akhir, maka harus kita eliminasi. Masih ingat nggak yang kayak induk dan anak? Kalau mengeliminasi persediaan LKBD persediaan akhirnya gimana kemarin tuh? Masih ingat nggak jurnalnya? Waktu AKL 1. Kita mengeliminasi LKBD atas persediaan akhir. Jurnalnya adalah sama nih dengan induk anak nih. Lupa ya? HPP pada persediaan. Iya kan? HPP pada persediaan. Berarti sebesar 450.000. Ini jurnalnya ya. Itu jurnal yang A. Jurnal yang B lagi, yang B. Oh, berarti kakak bikin judul lah nih ya. Bikin judul. Ini apa tadi judulnya? Mengeliminasi LKBD persediaan yang terkandung dalam persediaan akhir. Yang B, itu kita mengeliminasi LKBD tahun yang muncul pada tahun berjalan. Nah, kita tinggal lihat di sini aja adik-adik. Jurnalnya adalah LKBD
pada HPP. Nah, lihatnya di sini aja. Pada tahun di sini di jurnal. Berapa LKBD muncul ini? 3 juta. Langsung aja kita eliminasi dia 3 juta. Apa lagi? Yang kita eliminasi adalah mengeliminasi LKBD atas persediaan awal. Nah, dari mana kita lihat? Jurnalnya sama ya, LKBD pada HPP. Dari mana kita lihat persediaan awal di soal? Ini dia. Berapa LKBD-nya ini? 500.000. 500.000. Dari sana kita ambil. Jadi 500.000. Sehingga LKBD itu nanti habis dia. Terakhir yang kita eliminasi itu adalah akun resiprokal. Mengeliminasi akun resiprokal KP, dan KC. KP itu sudut normalnya di mana nih, Adik? Kredit berarti debit kan. KC kan debit berarti kredit kan. Hapus. Sama angkanya tadi. Si KC 33, si KP juga 33. Berarti sama ya. 33 juta. Udah selesai jurnal eliminasi. Jadi yang A aja yang nggak mencari kita ya, yang A. Untuk yang B lihat aja di jurnal. Untuk yang C lihat aja di soal. Untuk yang D lihat aja di neraca saldo. Udah. Apa langkah selanjutnya lagi? Buat laporan keuangan. Laporan apa? Belum laporan keuangan apa lagi ya? Gabungan. Kita bikin kertas kerja gabungan. Kertas kerja gabungan. Nah, baru di sini nanti laporan. Baru nanti di sini laporan keuangan. Nah, jadi coba ini dulu adik-adik. Caranya copy paste aja ini. Ini kita copy paste. Nah, posting ya nanti berarti di sini kita bikin apa? Jurnal eliminasi debit kredit. Debit kredit. Nah, adik-adik tinggal pindahin aja lagi ke sini. Pindahkan jurnal eliminasi yang kita bikin tadi. Pindahkan aja dia ke sini adik-adik. Apa jurnal kita pertama tadi? HPP pada persediaan 4,5. Dipindahin dia ke sini. HPP 4,5. Persediaan 4,5 gitu ya. Apa jurnal kedua? LKBD pada HPP 3 juta. LKBD 3 juta, LKBD 3 juta, HPP 3 juta. Habis itu LKBD pada HPP juga 500.000. Berarti kita butuh tambahin satu lagi ya. Berarti berapa nih? 500.000. HPP juga 500.000. Dan habis itu apa lagi? KP, KC. KP di debit
KP di debit 33 juta. Si KC di kredit 33 juta. Nah, kita jumlahin lagi. Berarti ini tadi, bentar ya, kita garis dulu. Kita jumlahin dulu ya adik-adik. Sum. Pastikan dia balance. Kita jumlahin. Pas ya. Pas. Sebesar 36.390. Ini berarti ya. Ini dia 1 tadi tuh. Apa tadi lagi? Si AK BD. Dah. Nah, kita pindahin ke apa lagi adik-adik? Habis jurnal eliminasi, kita pindahin dia ke laporan. Laporan laba rugi. Laba rugi ada debit, ada kredit juga ya. Debit, kredit. Ini kita gini. Habis laporan laba rugi di sebelahnya apa? Laporan neraca ya, posisi keuangan. Dikit lagi ya. Dikit lagi ya adik-adik. Sabar. Debit, kredit. Nah, akun apa aja yang masuk ke laba rugi? Akun yang mana masuk laba rugi? Akun HPP, iya kan? Iya, Kak. 24 tambah 39. HPP kan ini kan semuanya saldo normalnya di debit nih. Berarti pusat tambah cabang tambah yang di debit kurang yang di kredit. Masukin dia ke sini berarti 24 tambah 39 tambah 4,5 kurang ini kurang ini. Berarti dapatnya 60 90. Mana akun laba rugi lagi? Beban over Beban operasi. 22 tambah 9. Ini dia. Mana akun laba rugi lagi? Penjualan. 67 tambah 50. Selebihnya akun apa? Selebihnya adalah, ini salah taruh Kak ya? Salah taruh enggak Kak tadi? Enggak ada yang komen. Salah taruh Kakak nih kan? Penjualan ini saldo normalnya di mana? Ini dia, ini kan, Kredit. ini kan kelompok kredit ya, berarti ini salah nih tadi. Jumlahkan dia lagi adik-adik, kakak copy aja ini. Nah, berapa jumlahnya ini? Nah, nih. Nisa udah ngantuk Nisa? Sabar Nisa. Nah, kita kan ada ya kredit lebih besar daripada debit. Kita apakan ya ini? Kita kurangin ini, kurang ini. Nah, berapa dapatnya nih? 25.550. Tadi di jurnal penutup laba kita nggak segitu ya? Di jurnal penutup laba kita 22.500 nak. Dia harus sama tuh. Berapa bedanya ya? 22.500 sama dengan 3.050. Oke. Tahu kakak salah kakak? Bentar ya. Yang betul tuh ini ya. Yang betul tuh ini. Bentar dulu laba. Kita kasih nama dulu laba bersih. Ini laba bersihnya ya. Berarti ini harus balance.
Kalau ini di debit, berarti kita pindahkan ke sini kredit ya. Kredit kita pindahin. Nah, yang selebihnya kita pindahkan ke LPK adik-adik. Berarti ini kas kan debit ya, tambah segini. Ini dia. Terus sama kakak kasih rumus saja, ini tambah ini. Kalau debit nambah, kalau kredit ngurang. Jadi ini, oke dia sampai sana ya. Abang. Sabar, Bang. Yang kredit lagi. Ini 3 tambah ini. Kalau kredit nambah gitu ya. Kalau debit ngurang. Berarti dapatlah hasilnya. Ini ya. Oh, ini tadi harusnya habis ya. Habis ya. 3,5 kurang 3 kurang 5 habis ya. Jadinya 0. Nah, kita jumlahin lagi adik-adik. Kita jumlahin ini di sini. Nah, kita totalin lagi ke bawah. Sum 134 juga 1 pas ya. 134. Berarti laba kita adalah 2550. Udah selesai dia sampai sini adik-adik. Ya. Nanya Kak, yang laba bersihnya tuh kenapa dipindahin tuh Kak yang 2555? Oh iya, laba bersih itu menambah laba kan? Laba bersih kan menambah laba. Laba bersih menambah modal kan? Modal bertambah di kredit. Nah, maka kita letakkan di kredit Janisa. Karena ini akan kita pindahkan dia nanti ke laporan perubahan modal. Supaya mendapatkan modal akhir. Modal akhir nanti akan kita pindahkan juga ke dalam laporan posisi keuangan. Di sini kita bikin nanti ya. Nah, laporan keuangan ini kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang permasalahan kita tadi yang nggak ketemu labanya ya. Nah, ada kakak tinggal ini di jurnal penutup tadi. Nih, kan kakak nyatanya segini tadi ya. Kakak lupa mencari laba kotor di realisasi. Laba kotor di realisasi. Berapa tadi selisihnya? 3.050 ya? 3.050. Cara mencarinya gini ya. Jurnalnya kan LKD pada laba kotor di realisasi pada laba lupa Kak ya. Pada LKBD. Pada LKBD. Bentar adik-adik. Udah nggak error Kak. Bentar ya. Oke lagi. Di mana ya? Bentar. Ya, LKBD pada LKBD, LBD pada laba. Oke. Berarti ini aja ya. Berarti jurnalnya adalah LKBD pada laba dari KC. Nah, persediaan akhir tadi berapa? Persediaan akhir tadi di soal 6 juta. Mana dia? Persediaan akhir tadi 6 juta ya. 6 juta yang diperoleh dari pemasok luar. 6 juta
1.050.000 dari ponsel luar. Berarti persediaan akhir kita tadi berapa? 4 juta. 4.080.000 nggak? 4.080.000. Berarti berarti gini aja cara mencarinya adik-adik. 3.500.000. LKBD kita totalnya 3.500.000 tadi. Dari sini ya. LKBD awal kita kan ini nih 500 nih. 500. Habis itu ada di jurnal. Di jurnal di sini LKBD-nya 3 juta. Berarti totalnya adalah 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000. Berapa tadi LKBD atas persediaan akhir kita? 4,5 tadi, Nak? Iya, 4,5. Yang kita cari di sini tadi. Yang kita di sini. Yang kita cari 450 kan? Ya, 450. Iya kan? Nah, berarti berapa yang kita realisasi? 450. Berarti 450 itu harusnya nyarinya di sini nanti itu ya. Berapa hasilnya itu? 3.500.000 kurang 4,5 dapat 3.050.000. 3.050. Berarti ininya kakak hapus dulu. Ini kakak naikin. Berarti kan kita tutup laba dari KC-nya nih 2 nih ya. Kita tutup. Berarti laba dari KC pada ikhtisar laba rugi. 1.500.000 tambah 3.050.000. Dapat 4.50. Berarti kakak ubah postingan kakak tadi. Yang ini berarti besarnya nih. Ini labanya ya. Berapa nih? 25.550 baru sama dia dengan yang ini. Berarti yang tinggal di kakak tadi adalah laba kotor yang telah direalisasinya. Lupa kakak jurnal di sini ya. Nih. Ini menjurnal laba yang telah direalisasi. Burung ya. Ini adalah laba kotor direalisasi. Isinya tinggal ya. Nah, silahkan adik-adik print atau adik-adik catat kembali di buku catatannya ya. Silahkan pelajari kembali pertemuan berikutnya. Kakak lanjutkan bikin laporan keuangan. Lalu kita coba lagi soal yang sama ya. Soal yang sama. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup sampai sini dulu. Berarti harus dipelajari lagi ya. Kakak rasa satu soal ini pasti masih bingung.